Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngeeksplorasi sebuah topik yang super menarik. Bayangkan dua dunia yang kelihatan beda banget, kecerdasan buatan atau AI yang super canggih, ketemu sama lumpur persawahan tradisional. Kok bisa? Nah, kita bakal ngebedah riset keren soal gimana algoritma ini lagi dilatih buat jadi semacam asisten petani yang cerdas banget. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ancaman pada tanaman padi, apa itu defisiensi nutrisi, gimana kecerdasan buatan masuk sebagai solusi, terus kita intip proses melatih jaringan Google Net, sampai akhirnya kita lihat hasil uji coba terunggulnya. Bagian pertama, ancaman pada tanaman padi. Mari kita mulai dari realita di lapangan. Khususnya di negara agraris seperti Indonesia, di mana hamparan sawah itu bukan cuma pemandangan estetik, tapi benar-benar urat nadi kehidupan dan sumber pangan buat jutaan orang. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Gimana caranya sebuah komputer yang isinya cuma kabel dan silikon bisa menyelamatkan panen padi yang jelas-jelas masalah fisik dan biologis di lapangan sana? Jawabannya berawal dari kondisi yang cukup mendesak nih. Dari data riset yang kita ulas, produksi padi di tahun 2020 itu sempat turun 0,19%. Masalah utamanya, mengecek kesehatan tanaman di sawah yang luas banget secara manual itu mahal, nguras tenaga, dan pastinya rentan banget sama kesalahan manusia. Mata manusia aja udah nggak cukup lagi sekarang. Kita butuh solusi yang otomatis dan punya akurasi tinggi. Bagian kedua, apa itu defisiensi nutrisi? Kalau bukan hama yang kelihatan, sebenarnya apa sih musuh tak kasat mata yang ngancam padi kita ini? Defisiensi nutrisi itu simpelnya terjadi waktu tanaman gagal tumbuh normal karena nggak bisa nyerap unsur hara penting dari pupuk. Biarpun tanahnya udah disiapkan dengan sempurna dan airnya melimpah, kalau tanaman kehilangan 3 elemen makro krusial, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, wah itu bisa menghancurkan seluruh hasil panen. Tanpa mereka, tanaman jadi kerdil dan gagal berbuah. Coba perhatikan wujud ancamannya. Daun yang kekurangan nitrogen itu warnanya berubah jadi kuning pucat. Pola warna kayak gini nih yang harus dicari sama AI di tengah lautan hijau sawah yang luas. Kedengarannya gampang? Tunggu dulu. Di lapangan, tantangannya jauh lebih rumit. Daun yang kurang fosfor dan kurang kalium itu efeknya mirip banget. Dua-duanya bikin daun jadi kecoklatan dan kerdil. Perbedaan visualnya itu tipis banget. Gak heran kan kalau pengecekan manual pakai mata manusia sering banget salah diagnosis. Bagian ketiga, kecerdasan buatan sebagai solusi. Disinilah pahlawan digital kita mulai beraksi. Inti dari teknologi penyelamat ini adalah Convolutional Neural Network, atau kita sebut aja CNN. Sederhananya, ini tuh algoritma deep learning yang otomatis mengekstrak fitur visual dari sebuah gambar. Ibaratnya, kita ngajarin komputer buat melihat dan mengelompokkan gambar pakai pola pikir yang mirip otak kita, tapi jauh lebih cepat dan konsisten. Cara kerja otak buatan ini cukup runut. Gambar daun bermasalah masuk ke sistem, lalu diproses lewat lapisan-lapisan filter matematika yang dalam. Filter-filter ini menyaring pola warna dan tekstur daunnya, sampai akhirnya sistem bisa ngambil keputusan dan ngeluarin hasil klasifikasi yang sangat akurat. Di riset yang kita ulas ini, arsitektur AI yang dipakai namanya Google Net. Mesin ini punya 22 lapisan kedalaman dan 9 modul kompleks. Tapi tahu nggak apa yang paling luar biasa? AI ini dilatih pakai ribuan foto daun padi yang cuma difoto pakai kamera iPhone 11 biasa, diambil dari dataset Kaggle. Jadi nggak butuh alat lab miliaran rupiah buat ngelatihnya, sangat merakyat kan? Proses bangunnya juga ngikutin metodologi yang logis banget. Mulai dari pengumpulan foto mentah, terus masuk tahap reprocessing buat nyamain ukuran gambar, lanjut dimasukkan ke model Google Net buat dianalisis, dan puncaknya, sistem ini bisa ngeklasifikasi mana daun yang kurang nitrogen, fosfor, atau kalium dengan hasil yang terukur. Lanjut ke bagian keempat, melatih jaringan Google Net. Ini dia fase pelatihannya, di mana kita menyetel asisten digital kita. Kita nggak bisa cuma nyodorin gambar dan berharap komputernya langsung pinter. Asupan data latihnya harus seimbang. Kalau datanya nggak seimbang, AI emang kelihatan punya akurasi tinggi. Tapi sebenarnya dia cuma rentan kena overfitting. Artinya, dia cuma menghafal jawaban tes, bukan benar-benar belajar mengenali penyakit. Makanya, pakai data yang seimbang itu wajib banget biar AI bisa beneran paham polanya. Setelah datanya seimbang, yang diatur berikutnya adalah optimizer, alias mesin pencari jalurnya. Dari beberapa metode yang dites, optimizer bernama Adam ini keluar jadi juara satu. Adam terbukti paling jago dan efisien mandu AI kita buat memahami ribuan gambar daun tadi. Jauh ngalahin metode-metode lainnya. Terus, kita juga harus ngatur learning rate.
Semacam batas kecepatan belajarnya si AI. Kalau terlalu cepat, AI-nya bakal tersandung dan akurasinya hancur. Kalau terlalu lambat, ya belajarnya nggak kelar-kelar. Di riset ini, angka 0,001 ternyata jadi kecepatan yang paling pas. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tapi ngasih akurasi yang paling stabil. Penyetelan akhirnya itu ngatur ukuran kumpulan data dan resolusi gambar. Model ini kerja maksimal kalau disuapin 64 gambar sekaligus di resolusi paling besar, yaitu 512 kali 512 piksel. Tapi ada fakta lucu nih. Waktu penelitinya nyoba ngejernihin gambar pakai filter peningkat kontras buatan bernama CLHI, akurasi AI-nya malah turun. Ternyata, asisten digital kita ini lebih suka foto daun yang natural dan apa adanya. Dan bagian terakhir, hasil uji coba terunggul. Waktunya melihat rapot akhir dari asisten AI kita. 93,94%. Coba bayangin, betapa besarnya angka itu. Ini adalah tingkat akurasi akhir dari model AI kita waktu dites pakai data baru. Tingkat presisi segini itu susah banget dicapai sama manusia yang harus meriksa ribuan daun manual di bawah terik matahari. Angka luar biasa tadi lahir dari racikan ini. Data seimbang, ditambah gambar orisinal, digerakkan sama optimizer Adam dengan kecepatan belajar 0,001 dan diproses dengan ukuran kumpulan 64 di resolusi maksimal. Ini dia resep rahasia yang sukses bikin keajaiban komputasi buat pertanian kita. Keberhasilannya juga tergambar jelas dari hasil evaluasinya. Kalau kita lihat polanya, prediksi yang dibuat sama AI ini nyaris selalu membentuk garis diagonal yang sempurna. Yang artinya keputusan dia benar-benar selaras dan akurat sama penyakit nyata yang ada di daunnya. Super presisi. Pada akhirnya, ulasan teknis kita ini bukan cuma soal hitung-hitungan matematika di komputer, ini soal dampak nyata. Teknologi kayak gini menjanjikan kemampuan buat gantiin pengecekan manual yang lambat. Ahli pertanian dan petani bisa mencegah gagal panen sejak awal karena mereka langsung tahu pupuk spesifik apa yang harus ditabur. Ini langkah nyata buat ngamanin masa depan pangan dunia kita loh. Nah, itu bawa kita ke satu pemikiran akhir. Kalau cuma pakai kamera HP biasa dan neural network, kita udah bisa bikin komputer jadi jagoan penganalisis kesehatan padi. Kira-kira tanaman apa lagi ya yang bakal diselamatkan sama asisten kecerdasan buatan ini selanjutnya? Ini bukti nyata kalau inovasi itu nggak ada batasnya. Terima kasih udah ikut ngeksplorasi materi ulasan yang luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.